Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Teror Dedemit Penunggu Sumur part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Mencari cara untuk menyelamatkan Rina dari pengaruh Mbak Lela. Dengan bantuan Pak Jono, ia menemukan cara untuk menghentikan teror tersebut, mengembalikan sesuatu yang hilang ke dalam sumur. Namun, Dedemit penunggu sumur tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Di sisi lain, Dika membaca buku harian Mbak Lela dengan teliti. Ia menemukan satu catatan aneh di halaman terakhir, tulisan di buku, "Aku kehilangan sesuatu di sini. Sesuatu yang membuatku tetap terjebak. Sampai aku menemukannya, aku tak bisa pergi. Apa yang hilang?" tanya Dika, berbisik. Ia mengingat boneka yang dimainkan Rina. Mungkinkah boneka itu milik Mbak Lela? Di sisi lain, malam itu, Dika menemukan Rina duduk di tepi sumur dengan boneka di pelukannya. Mata Rina terlihat kosong. "Rina, jangan dekat-dekat sumur," ujar Dika. Saat Dika hendak menariknya, tiba-tiba tangan hitam pucat menjulur dari dalam sumur, mencengkeram pergelangan kaki Rina dan menariknya ke dalam. "Tidak," ujar Dika. Dika segera menangkap tangan Rina dan menariknya sekuat tenaga. Tapi sesuatu dari dalam sumur juga menariknya. "Dari dalam sumur, dia milikku sekarang. Kalian semua akan ikut denganku," ucap Mbak Lela. Dika melihat wajah pucat Mbak Lela muncul di dalam kegelapan sumur, tersenyum menyeringai. Di sisi lain, dengan cepat, Dika mengambil boneka Rina dan berteriak, "Ini milikmu, kan? Kalau ini yang kau cari, ambillah dan lepaskan Rina," tanya Dika. Dika melempar boneka itu ke dalam sumur. Seketika, suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam. Tangan yang mencengkeram Rina melemah, dan Dika menarik adiknya ke atas. Angin kencang berputar di sekitar sumur, dan suara tangisan sayup terdengar. Akhirnya, "Aku bisa pergi," ucap Mbak Lela. Pelan, siluet wanita itu memudar, menghilang dalam kegelapan sumur. Hawa dingin pun lenyap. Pagi harinya, Dika dan Rina duduk di teras rumah. Rina terlihat lebih baik, meski masih lemas. "Dika, Mbak Lela sudah pergi, kan?" tanya Rina. "Iya. Dia sudah tenang sekarang," jawab Dika, mengangguk. Namun, saat Dika menoleh ke arah sumur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, papan kayu penutup sumur yang sudah ia paku kembali. Kini sedikit terbuka, atau belum? Tanya Dika, berbisik. Kamera menyorot ke dalam sumur yang gelap. Dan terdengar suara tawa pelan dari dalam. Dika mengira semuanya sudah berakhir, tetapi tanda-tanda kehadiran Mbak Lela masih terasa. Papan penutup sumur kembali terbuka, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan Rina mulai berbicara sendiri lagi. Dika menyadari ada sesuatu yang belum selesai, dan kali ini, ancamannya lebih besar dari sebelumnya. Malam hari, Dika sedang mencuci muka di kamar mandi. Saat ia mengangkat wajah, ia melihat sesuatu di cermin. Tulisan samar yang muncul seolah-olah ada seseorang yang menulis dari balik kaca. Tulisan di cermin,
Aku belum selesai. Dika terkejut dan melangkah mundur. Tiba-tiba, cermin Bembun dan wajah Mbak Lela muncul sekilas di dalamnya. Astaga! Ujar Dika, ia berbalik. Tapi tak ada siapa-siapa. Saat menoleh kembali ke cermin, tulisan itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Rina mulai bertingkah aneh lagi. Ia duduk di sudut kamar sambil berbisik sendiri. "Rina, kamu ngomong sama siapa?" Tanya Dika. Mbak Lela bilang kita harus masuk ke sumur, baru semuanya selesai. Ujar Rina, dengan suara pelan. "Apa maksudnya?" "Rina, jangan dengarkan dia." Tanya Dika, tegang. "Kali ini bukan cuma aku yang dia panggil. Tapi kamu juga." Jawab Rina, tertawa kecil. Dika merinding. Suara bisikan samar mulai terdengar dari dalam rumah. Ia sadar bahwa ancaman kali ini jauh lebih kuat. Di sisi lain, malam itu, Dika kembali bermimpi tentang sumur. Kali ini, ia berdiri di tepi sumur dengan Rina di sisinya. Dari dalam sumur, Mbak Lela muncul, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Ada sosok lain, lebih besar dan lebih mengerikan, berdiri di belakangnya. Siapa? Siapa itu? Tanya Dika. Aku bukan satu-satunya yang tinggal di sini. Sekarang giliran kalian. Ucap Mbak Lela, tersenyum menyeramkan. Tiba-tiba, tangan hitam besar keluar dari sumur dan menarik Dika ke dalam. Ia terjatuh dalam kegelapan, berteriak sekuat tenaga. Dika terbangun dengan napas memburu. Tapi saat ia melihat tangannya, ada bekas cakar hitam di pergelangannya. Itu bukan sekadar mimpi, itu adalah peringatan. Dika kembali menemui Pak Jono untuk mencari jawaban. "Pak, saya pikir Mbak Lela sudah pergi. Tapi kenapa dia masih mengganggu kami?" Tanya Dika, "Karena dia bukan satu-satunya penghuni sumur itu, Nak." Ujar Pak Jono, menghela napas. "Maksudnya?" Tanya Dika. "Sumur itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum rumah kalian dibangun. Banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, yang tinggal di sana. Lela hanya salah satu korban. Dan sekarang, makhluk itu mengincar kalian." Ujar Pak Jono. Dika merasa darahnya membeku. Jika Mbak Lela sudah pergi, berarti kini yang mengganggu mereka adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Dika semakin putus asa setelah mengetahui bahwa teror sumur bukan hanya berasal dari Mbak Lela, tetapi juga dari entitas yang lebih tua dan lebih jahat. Ketika semuanya tampak tak terkendali, Pak Jono membawa seseorang yang bisa membantu, seorang dukun tua dari desa Kembang Kuning bernama Mbah Surip. Namun, entitas sumur tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Malam itu, Pak Jono datang ke rumah Dika bersama seorang pria tua berwajah tenang, mengenakan baju hitam dengan sorban putih di kepalanya. "Dika, kenalkan. Ini Mbah Surip. Dia sudah lama menangani hal-hal seperti ini." Ujar Pak Jono, energinya kuat sekali. "Bukan cuma arwah penasaran, tapi sesuatu yang lebih tua. Lebih lapar." Ujar Mbah Surip, mengamati sekitar. Dika menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa dingin semakin menusuk sejak Mbah Surip datang. "Mbah, bisakah kita menghentikannya?" Tanya Dika. "Kita harus coba. Tapi kau harus siap menghadapi yang lebih buruk." Ujar Mbah Surip,
tersenyum tipis. Saat Mbah Surip mulai menyiapkan ritual, gangguan semakin parah. Angin kencang berhembus di dalam rumah, suara-suara bisikan terdengar di sudut-sudut gelap, dan Rina tiba-tiba menjerit dari dalam kamarnya, "Rina!" Gumam Dika. Dika berlari ke kamar Rina dan melihat adiknya melayang di udara, matanya kosong, mulutnya berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti, "Ini sudah mulai. Makhluk itu tidak mau kita mengusirnya," ujar Mbah Surip. Mengambil segenggam garam, Mbah Surip melempar garam ke tubuh Rina, dan seketika Rina jatuh ke tempat tidur. Tubuhnya menggigil, "Kalian tidak akan bisa mengusirku. Dia sudah milikku," ujar Rina, dengan suara berat yang bukan miliknya. "Lepaskan adikku!" Teriak Dika. "Tidak, Nak. Kita harus lawan dia di tempat asalnya, sumur itu," ujar Mbah Surip, tegas. Dika menatap Mbah Surip dengan ketakutan, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Mereka berdiri di depan sumur tua, diterangi oleh obor dan lilin. Mbah Surip menggambar lingkaran garam di sekeliling sumur, lalu mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. "Siapapun kau, kembalilah ke tempat asalmu," ujar Mbah Surip. Sumur mulai bergetar, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Suara jeritan menggema, dan sosok Mbak Lela muncul lagi. Kali ini dengan wajah penuh kesakitan, "Tolong aku. Dia tidak membiarkanku pergi," ujar Mbak Lela. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih besar muncul dari dalam sumur. Sosok hitam bertubuh tinggi, matanya merah membara, dengan cakar panjang yang meneteskan cairan hitam. "Kalian milikku," ucap makhluk sumur. Dika dan Pak Jono mundur ketakutan. Tetapi Mbah Surip tetap berdiri tegak. "Tidak. Hari ini, kau akan lenyap," ujar Mbah Surip. Ia mengambil segenggam kemenyan dan membakarnya, lalu melemparkan air suci ke arah makhluk itu. Makhluk tersebut mengerang kesakitan, tetapi tidak mundur begitu saja. Makhluk itu mulai menyerang. Rina, yang baru sadar, tiba-tiba tersedot ke dalam sumur. "Tidak! Rina!" teriak Dika. Dika berusaha menariknya, tetapi makhluk itu lebih kuat. Mbah Surip segera menusukkan keris kecil ke tanah di dekat sumur, membuat cahaya terang menyelimuti mereka. "Dika, pegang adikmu. Aku akan menutup portalnya," ujar Mbah Surip. Dika menarik Rina sekuat tenaga, sementara Mbah Surip membaca doa terakhir dan membakar sesaji. Api menyala tinggi, dan makhluk itu mengerang kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam pusaran gelap. Sumur berhenti bergetar, angin berhenti bertiup, dan semuanya kembali sunyi. "Apa? Sudah selesai?" tanya Dika, menghela napas. "Untuk sekarang, iya," jawab Mbah Surip, mengangguk. Mereka mengira segalanya sudah berakhir, tetapi Dika mulai merasakan ada yang tidak beres. Rina semakin murung, Pak Jono tiba-tiba menghilang, dan Mbah Surip memperingatkan bahwa sumur belum benar-benar tertutup. Sebuah pengorbanan terakhir harus dilakukan, dan kali ini, tidak semua akan selamat. Di sisi lain, pagi itu, Dika pergi ke rumah Pak Jono untuk berterima kasih. Namun, ia menemukan rumahnya kosong dan berantakan, seolah-olah seseorang pergi terburu-buru. "Pak Jono, Bapak di sini?" tanya Dika. Di meja, ada selembar kertas lusuh dengan tulisan goresan tangan Pak Jono. Pesan di kertas, "Maafkan aku, Dika. Aku harus pergi.
Aku tahu kita belum benar-benar menang. Ada yang harus kuperbaiki. Sendiri, Dika merinding. Kemana Pak Jono pergi? Apakah ia pergi ke sumur lagi? Saat Dika kembali ke rumah, ia melihat Rina duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Rina, kamu baik-baik saja? Tanya Dika. Aku dengar mereka berbisik. Mereka masih di sana, jawab Rina. Dengan suara pelan, Dika menggigil. Ia melihat tangan Rina, ada bekas jari hitam di lengannya, seperti tanda cengkeraman. Tidak. Ini belum selesai. Ujar Dika, berbisik. Malam itu, Dika bermimpi lagi tentang sumur. Ia berdiri di tepinya, dan di dalam sumur, Pak Jono ada di sana, terperangkap, dengan wajah penuh luka. Dika, kau harus menyelesaikannya sebelum semuanya terlambat, ujar Pak Jono. Di belakangnya, sosok hitam dengan mata merah kembali muncul. Kali ini lebih besar, lebih mengerikan. Kalian pikir bisa menyingkirkanku? Tidak ada yang bisa lepas dari sumur ini, tanya makhluk sumur. Tertawa, tiba-tiba, makhluk itu menjulur keluar, menarik Dika ke dalam sumur. Ia terjatuh dalam kegelapan, dan terbangun dengan napas tersengal di kamarnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya membeku, kakinya penuh lumpur, seolah-olah ia benar-benar baru saja berada di sumur. Dika berlari ke sumur, menemukan Mbah Surip sudah menunggunya dengan ekspresi berat. Aku tahu ini akan terjadi. Kita tidak bisa menyegel sumur ini hanya dengan doa. Ia butuh tumbal. Ujar Mbah Surip. Tumbal? Tanya Dika. Seseorang harus menggantikannya di dalam sumur. Jika tidak, ia akan terus kembali dan terus mengambil nyawa lain. Jawab Mbah Surip. Dika tersentak. Lalu, ia mendengar suara dari dalam sumur. Suara Pak Jono, lemah dan putus asa. Dika, biarkan aku yang mengakhirinya, ujar Pak Jono. Dika menatap ke dalam sumur, matanya penuh air mata. Pak Jono berdiri di dalam, tersenyum kecil, sebelum tiba-tiba tangan hitam mencengkeram tubuhnya. Cepat! Tutup sumurnya! Sekarang! Teriak Pak Jono. Mbah Surip segera melemparkan segenggam sesajen dan membaca mantra terakhir. Dika, dengan air mata mengalir, mengambil palu dan memaku papan penutup sumur sekuat tenaga. Dari dalam sumur, terdengar jeritan panjang. Lalu, semuanya sunyi. Beberapa hari kemudian, Dika dan Rina duduk di teras rumah. Mereka tahu Pak Jono tidak akan kembali. Dika, Pak Jono sudah pergi, ya? Tanya Rina. Iya. Dia menyelamatkan kita. Jawab Dika. Mengangguk pelan, Mbah Surip datang, meletakkan tangannya di bahu Dika. Kadang, beberapa arwah tidak bisa pergi tanpa pengorbanan. Dan Pak Jono sudah memilih takdirnya sendiri. Ujar Mbah Surip. Dika menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia menatap sumur yang kini benar-benar tertutup rapat. Aku harap ini benar-benar selesai, ujar Dika. Berbisik, namun, kamera menyorot ke papan penutup sumur yang baru. Dan di sana, samar-samar terlihat bekas goresan kuku dari dalam, seolah-olah sesuatu masih ingin keluar. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.